Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini, lambaikan tangan kita. Haleluya. 1 minggu kita sudah, mungkin yang berlibur, sudah kembali lagi. Kita dapat beribadah di tempat ini lagi, di rumah Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Banyak hal Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Banyak hal Tuhan sudah menolong kita. Tetapi kita datang hanya untuk mencari Tuhan, hanya ingin menikmati hadirat-Nya. Jangan sia-siakan waktu ini tuh Bapak Ibu Saudara. Karena waktu yang indah ini, mari kita mau menyembah Tuhan. Berikan rasa syukur kita, berikan rasa balasan kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan dengan pujian dan penyembahan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu luar biasanya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merasakannya Tuhan satu persatu. Berkat-berkat Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih dalam masa pergumulan, tetapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhanlah Allah kami, Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami ada di dalam bait-Mu lagi. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Kami rindu Engkau Tuhan, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap kepadamu Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap kepadamu Tuhan. Ku sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus,
jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Jemaat saja yang bernyanyi. Benar Tuhan, Engkaulah sungai kehidupan kami, Yesus. Mengalirlah, menyegarkan jiwa dan hati kami, Tuhan. Hanya Yesus Tuhan. Kaulah pengharapan kami, Tuhan. Tiada yang lain. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya, kita sembah Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kaulah sungai Tuhan, menyegarkan jiwa kami. Hanya Yesus. Haleluya. 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 Kami perlu Tuhan, kami perlu Yesus, kami perlu Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan, menyegarkan jiwa kami, menyembuhkan hati kami, menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan kami sembah. Yesus Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah. Kaulah harapan kami. Haleluya. Kami ada bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Kami ada bukan karena kuat gagah kami, karena Engkau Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuat. Engkau yang menopang kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Pertolongan benar Tuhan. Pertolongan kami datang daripada-Mu Tuhan. Jangan lepaskan hidup kami dari genggaman-Mu Tuhan. Kami pandang Engkau Tuhan dan berseru pertolongan
kami pandang Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru pertolongan, benar pertolongan daripadamu Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Sekali lagi kami pandang Engkau Tuhan. Dan berseru pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan kami dalam hidup. Engkaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang menjadi harapan kami saat ini. Tiada yang lain, tiada pribadi yang lain. Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya harapan kami di dalam setiap apapun keadaan kami. Tuhan menjadi andalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Kami mau menaikkan syukur lebih luar biasa lagi Tuhan. Lebih bersemangat lagi Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya Engkau berada di atas pujian kami. Terima kasih. Inilah doa kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, Guru diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sungguh besar
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, Yesus Raja. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan pujian kita. Denganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tertuhan bagiku saja. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan namanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tertuhan Bagiku senantiasa. denganmu Tuhan, bukan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tertuhan bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tertuhan bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. lamanya. Lamanya. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan mendengarkan satu kesaksian hidup saat ini
dari Bapak Heru, maaf. Waktu saya persilahkan. Salam. Puji Tuhan, ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala, Bapak Pendeta dan jemaat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi di tempat ini. Puji Tuhan, karena saya percaya dengan kesaksian kita permalukan iblis, kita kalahkan iblis. Amin. Makasih Bapak Ibu, perkenalkan diri, nama saya Heru Setiawan. Saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Singkat cerita, saya bertobat tahun 2003, tahun 2004 saya lahir baru, tahun 2005 saya diproses Tuhan sampai saat ini. Dulu ketika saya baru bertobat, saya ikut Tuhan, saya pikir ikut Tuhan itu enak dan gampang. Ternyata beda. Kekristenan itu suatu proses. Jadi saya diproses, ternyata proses itu saya pikir ternyata selama hayat masih di kandung badan kita terus diproses Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya bertobat itu saya pernah terlibat satu sindikat. Kenapa saya katakan sindikat? Karena kami melakukan berkelompok Bapak Ibu. Jadi kejahatan saya ini dulu tahun 97 sampai ya tadi saya awal bertobat itu dari sampai tahun 2003. Itu kejahatan apa Bapak Ibu? Itu kejahatan dulu kelompok kami disebut kerah putih. Itu kejahatan kartu kredit Bapak Ibu. Kenapa kartu kredit? Karena saya dulu bekerja di hotel. Saya bekerja di hotel dari tahun 90 sampai 2006. Dan di hotel itu saya kasir, saya supervisor kasir, memegang beberapa restoran. Jadi dengan mudah saya mendapat kartu kreditnya tamu. Jadi tapi percaya bukan orang Indonesia punya uang yang kita ambil. Kelompok kami kita ambil orang luar. Enggak cerita Bapak, dari satu kejahatan kami melakukan kejahatan yang lain. Jadi transaksi kami kartu kredit ini kita pindah dari satu hotel ke hotel yang lain. Dan uang lumayan banyak kita ambil. Dan kejahatan kami ini tidak bisa dibuktikan oleh pihak bank atau otorisasi kartu kredit pun tidak bisa dibuktikan. Singkat cerita Bapak Ibu, saya bertobat, saya didoakan, ikut komsel, rajin ke gereja. Satu saat masalah ini datang Bapak Ibu. Ya, masalah ini datang. Jadi kawan-kawan yang dulu kelompok saya itu, ya saya sudah bertobat duluan, mereka belum. Akhirnya mereka ketangkap polisi. Ketika mereka ketangkap polisi, mereka bikin kesaksian bahwa saya ini, Pak Heru ini otak pelaku dari kejahatan ini Bapak Ibu. Nah, jadi waktu sebelum kejadian, saya sudah bertobat, saya didatangi mimpi. Tuhan kasih tahu lewat mimpi Bapak Ibu. Jadi waktu saya tidur mimpi malam, ini mimpi ada banjir bandang datang ke rumah saya. Terus dalam mimpi itu saya berdoa, akhirnya ini banjir dia kembali surut. Tapi saya angkat anak istri itu naik di atap rumah. Akhirnya banjir bandang yang kedua, hajar rumah dan di bawah tarik isi rumah semua dalam mimpi saya. Jadi waktu bangun saya ketakutan Bapak Ibu. Apa ini? Terus saya kasih bangun istri dulu. Dia katakan, oh ini kamu ada masalah. Akhirnya malam itu Bapak Ibu saya takut, saya berdoa, saya bilang Tuhan ampuni saya kalau ada kejahatan dosa saya yang saya belum pernah mengaku di hadapan Tuhan. Itu, jadi saya ketakutan. Jadi bangun itu tiba-tiba besoknya ada teman dari mereka yang ketangkap ini yang ini telepon ke saya gitu. Telepon ke saya, dia bilang, kakak kita ini ada kena tangkap polisi dan pengakuan kami kakak ini otak pelaku gitu. Tapi menurut dia bilang bukan saya yang ngomong, teman-teman yang lain gitu. Jadi dia kasih tahu saya gitu, sehingga saya tahu bahwa ada polisi cari saya. Nah, puji Tuhan waktu itu singkat cerita Bapak Ibu, dalam pelarian 2 bulan saya dikejar polisi, dicari polisi, dikejar. Waktu itu ini kejadian di Bali Bapak Ibu.
Jadi saya masih di Bali dulu. Jadi dikejar polisi, saya lari 2 bulan pelarian itu. Dalam pelarian itu saya bawa apa? Alkitab. Saya tidak bawa uang, tidak bawa yang lain, tapi saya bawa Alkitab karena sudah bertobat Bapak Ibu. Jadi waktu itu awal-awal dengan Tuhan itu wah cinta Tuhan gitu. Jadi hanya Alkitab yang saya bawa. Jadi dalam pelarian 2 bulan itu ada satu teman, dia dengar, dia datang pada saya, dia tahu tempat persembunyian saya karena teman-teman ini yang prihatin nama saya tahu tempat saya. Ada yang dia datang apa pertama, dia tawarin saya ilmu karena memang dia punya ilmu kebal ya. Saya tahu sendiri waktu itu bacok tidak kepotong, peluru tidak tembus gitu. Jadi karena dia merasa untuk tolong saya, dia kasih sabuk ini, Mas bawa ini. Tapi waktu itu inilah tantangan saya harus memilih waktu itu. Saya percaya Tuhan atau saya percaya ilmu dunia, ilmu kegelapan. Jadi di situ puji Tuhan saya bisa memilih. Saya bilang sorry bang, saya ada bawa Alkitab, tidak mungkin saya pilih ini, saya pilih Alkitab. Tapi Bapak Ibu solusinya belum ada. Tapi saya percaya Tuhan tolong. Jadi saya sudah menolak dia. Dia bilang gini, oke abang karena sudah tolak, enggak apa-apa. Saya mau membantu, dia bilang. Oke. Singkat cerita, Bapak Ibu, akhir pelarian saya itu, waktu itu anak istri saya pulang kampung karena merasa ditekan, diteror sama polisi. Tiap hari itu dicari di rumah, akhirnya mereka pulang. Dalam pelarian saya kan saya tidak sembunyi terus, seperti saya juga keluar ini. Jadi suatu waktu di pom bensin, saya lagi isi bensin, ya tapi dalam penyamaran, terus ada orang cewek dari dalam mobil, dia buka kok dia kenal saya gitu, dia sebut nama kakak masih ingat saya lihat, maaf dulu waktu belum bertobat suka selingkuh juga begitu. Jadi ini cewek cantik, ini cewek yang dari mobil panggil saya lihat. Terus iblis mulai menggoda saya waktu itu. Lihat sudah ini mantan selingkuhanmu, dia cantik, dia seksi, semua dikasih tunjuk sama si iblis. Dan sebagai manusia biasa waktu itu saya tidak bisa menolak. Tapi hanya satu yang saya bilang, Tuhan tolong saya. Gitu. Saya berseru pada Tuhan, Tuhan tolong saya, dan Tuhan tolong saya. Tuhan beri kekuatan saya untuk saya menolak tawaran si mantan selingkuhan saya itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai di tempat persembunyian saya memuji, memuliakan Tuhan karena saya berhasil menolak kejadian itu. Dan Bapak Ibu, 2 hari kemudian saya ketemu teman pengacara saya, teman sekolah dulu, dia sudah jadi pengacara. Dan akhirnya memulai pengacara ini bersama istri saya menghadap ke kantor polisi waktu polsek di daerah Ubud. Dan di sana mereka katakan lapor bahwa ini anggota Bapak ini mau melakukan pemerasan terhadap klien saya gitu. Tuh pengacara bilang. Dan sebenarnya ini polsek juga waktu itu dia mau tekan gitu. Tapi karena ada mengeluarkan satu nomor telepon dengan satu nama, akhirnya yang ini akhirnya dia bilang, oh maaf Pak, ini kasus sudah ditutup. Jadi kalau ada anggota saya yang memeras klien Bapak, kami mohon maaf. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika saya bertobat, saya berhasil menolak pertama kesetiaan sama Tuhan, kedua kesetiaan sama keluarga. Tuhan yang jadi hakim, Tuhan yang jadi pembela saya, amin. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, masalah saya ditutup dan akhirnya saya bebas berjalan lagi dan boleh melayani Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian saya ini. Semoga kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tapi sebelum saya akhiri, dari kesaksian saya ini ada 3 hal yang kita harus pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, sebesar apa dosa kita, kejahatan kita, kalau kita datang kepada Tuhan mengaku, pasti Tuhan dia mengampuni, karena dia adalah Tuhan yang Allah yang adil dan setia untuk mengampuni segala dosa kita, amin. Dan yang kedua Bapak Ibu, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar melalui perkara-perkara kecil yang kita hadapi, amin. Dan yang ketiga, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia juga tidak
terlambat, Dia juga tidak pernah terburu-buru untuk menolong kita. Amin. Terima kasih untuk kesaksian. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia penuh kasih, Dia penuh kerinduan untuk setiap umat manusia bisa datang kepadanya. Dan salah satunya dari kesaksian Bapak Heru ini kita boleh melihat bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bila Rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ya, undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Penuhi setiap hati yang harus padamu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Ini hati kami terbuka di hadapan-Mu. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami bisa melakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Jemaat saja yang bernyanyi. Ini benar Tuhan, saat inilah waktu-Mu Tuhan, memenuhi setiap hati kami yang terbuka, kami yang haus akan Engkau, untuk kami bisa melakukan perkara yang mustahil bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuntunan
sekali lagi dengan lembut. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Kami melakukannya Tuhan. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Buka hatimu lebar-lebar di hadapannya. Dia akan curahkan rohnya bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi. Kita mau menyiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Yang haus akan-Mu, kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Sekali lagi, ini waktumu, Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Bukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, mengenaikan syukur kami kepadamu. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Dan Allah yang bekerja dengan waktumu, dengan caramu, dengan tuntunan ilahi atas kehidupan kami. Tuhan, biar segala pujian kami menyenangkan hatimu Tuhan. Dan Kau memberkati setiap kami yang telah menaikkan pujian. Juga saat kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini dengan kemampuan Allah Roh Kudus yang menguasai dan berotoritas sepenuhnya Tuhan. Kuasai Tuhan umat-Mu Tuhan, supaya ketika firman-Mu disampaikan mereka juga menerima pengertian-pengertian yang baru Tuhan,
untuk memberi Tuhan rohani mereka makanan-makanan yang meneguhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kuasai ruangan ini, kuasai hati setiap kami. Berbicaralah dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang pegang kendali ibadah ini dari awal pertengahan, dari pertengahan hingga akhirnya dengan kuasa nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi seluruh jemaat, juga Bapak Pendeta Victor yang pagi hari ini hadir di tempat ini. Saudara, kita sudah ada di bulan April, waktu begitu cepat, juga sudah 1 bulan lebih kita ibadah dengan tidak ada Bapak Gembala. Saya tetap, saudara, ya, merasa kehilangan setiap saya masuk. Saya tetap merasakan cari, saudara, sosok Bapak Gembala. Tapi kita tahu Bapak Gembala saat ini ada di surga, dan Bapak Gembala bersama Tuhan Yesus melihat umatnya hadir di tempat ini. Amin, saudara. Saudara, sedikit flashback, saya melihat campur tangan Tuhan itu luar biasa. Di hari Sabtu menjelang Bapak Gembala dipanggil Tuhan, ya saudara. Saya melihat hari Sabtu itu jemaat itu bisa bergantian datang menjenguk Bapak Gembala. Jadi jemaat itu tanya saya, "Kok bisa minta alamatnya Bapak Gembala?" Saya kasih, mereka datang. Kemudian ada lagi yang saya mungkin tidak bisa datang, nggak ada barangnya. Tapi ternyata bisa datang, saudara. Ada yang ngajak, ada jemaat lagi yang datang, saudara. Juga mama saya, adik saya, tiba-tiba mereka juga tergerak untuk datang. Saya merasakan Bapak Gembala ini mencintai jemaatnya, dan jemaat ini mencintai Bapak Gembala, saudara. Satu keterikatan yang begitu kuat, sampai saya melihat semua ini kebaikan Tuhan atas jemaat di tempat ini. Amin, saudara. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa yang saya rasakan. Dan saya juga sempat heran, ya saudara, ya, ketika awal Februari itu Bapak Gembala untuk memimpin ibadah awal Februari, tema khotbahnya waktu itu saya tidak mengerti, saya cuma tertegun, ya saudara, kok bicara ini. Dan ketika Bapak Gembala dipanggil Tuhan, saya menyadari, saudara, judul khotbahnya Bapak Gembala itu kematian yang mengubahkan dunia, saudara. Jadi saya itu kok Bapak Gembala kok bicara kematian ya waktu itu, saudara. Tapi saya anggap ini sebagai suatu tema khotbah tentang Tuhan Yesus yang mati untuk mengubah dunia. Tapi ternyata juga bagian dari Bapak Gembala itu berpamitan kepada jemaat, karena setelah itu Bapak Gembala itu ibadah terakhir di tempat ini. Saudara, tapi puji Tuhan, semua berjalan baik. Tuhan tetap bekerja atas umatnya. Kita tidak mengkultuskan pribadi seorang hamba Tuhan, tapi kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang diwariskan melalui iman Bapak Gembala. Amin, saudara. Pengajaran-pengajaran Bapak Gembala tentang kekuatan iman kepada Tuhan Yesus itu yang harus tetap kita
pegang teguh dalam satu kesetiaan yang baik. Pagi hari ini kita belajar tentang seorang tokoh Alkitab bernama Kaleb. Kita bangkit berdiri, kita buka di dalam Yosua 14 ayat 13 dan 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Amin. Saudara, tokoh Kaleb dan Yosua adalah tokoh yang sangat terkenal. Siapa yang tidak pernah kenal Kaleb dan Yosua? Semua pasti tahu mereka adalah 2 dari 12 orang pengintai bangsa Israel yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Dari 12 pengintai ini, kalau saudara baca di dalam Bilangan 13 ayat 3 sampai 15, tidak usah dibaca, cuma ditampilkan aja Bilangan 13. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun ke ayat 14, dari suku Naftali Nabi bin Wofsi. 15, dari suku Gad Guel bin Maki. Saudara, ada 12 pengintai yang diutus, tetapi 10 orang yang memberontak. Adakah saudara yang ingat satu nama dari 10 itu? Guel, tidak ada yang ingat saudara. Yang lain juga kita enggak ingat, tapi kita tetap mengingat nama Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. 2 tokoh yang mereka percaya kepada Tuhan dan mereka siap untuk memasuki tanah Kanaan. Tapi saudara, kita melihat Kaleb dan Yosua, 2 orang ini mereka memiliki kesetiaan yang baik kepada Tuhan. Tapi saudara, saya tanya, lebih terkenal Kaleb atau lebih terkenal Yosua? Yosua, saudara. Yosua lebih ditinggikan. Yosua lebih, nasibnya lebih baik. Kalau kita melihat ayat tadi di dalam Yosua 14 ayat 13, di sini dikatakan Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Jadi artinya apa? Kedudukan Yosua itu lebih tinggi daripada Kaleb. Dan Yosua yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Sementara Kaleb kelihatannya seperti seorang tokoh yang hanya terkenal sebentar. Kaleb hanya disebut beberapa kali dan Kaleb hanya disebut terakhir ketika meminta Hebron kepada Yosua. Padahal saudara, kalau kita melihat Kaleb ini seorang yang juga istimewa di samping Yosua. Kaleb ini memiliki pribadi yang patut kita teladani pada pagi hari ini. Bukan cuma Yosua yang memimpin bangsa Israel, tapi kita juga belajar dari seorang tokoh yang bernama Kaleb. Saudara, Kaleb mendapatkan Hebron. Kalau kita buka, saudara, di dalam Bilangan 13 ayat 22-23, mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron.
Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Saudara, Hebron yang diterima oleh Kaleb ini adalah suatu daerah yang terbaik dari daerah-daerah tanah Kanaan yang dibagikan kepada 12 suku Israel. Hebron ini adalah suatu daerah yang menghasilkan anggur yang buahnya begitu besar, yang dibawa oleh pengintai itu pulang sebagai bukti bagaimana suburnya tanah Kanaan. Kalau kita baca di dalam Mbah Google, saudara, kalau saudara cari di Mbah Google, Hebron itu Palestina. Saudara, Hebron ini penghasil anggur dan di sana banyak pabrik penghasil susu. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, Kanaan itu negeri yang berlimpah madu dan susunya. Hebron menjadi pusat produksi anggur dan di sana juga pusat produksi susu. Suatu lokasi yang terbaik yang dicapai oleh Kaleb. Dan pencapaian Kaleb ini bukan sebagai suatu pencapaian yang mudah. Kaleb mendapatkan Hebron. Saudara, kalau kita buka di dalam Yosua 14 tadi, saudara, di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-6, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8, sedang saudara-saudara yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lama, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, kalau kita baca ini, untuk mendapatkan Hebron, untuk mendapatkan bagian yang terbaik dari tanah Kanaan, Kaleb itu harus menunggu 45 tahun. 40 tahun mengembara di padang gurun, 5 tahun setelah keluar dari tanah Kanaan dan menagih janji itu kepada Musa. Dan kita melihat dalam ayat ini selama 45 tahun dikatakan aku mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, Kaleb ini menjaga selama 45 tahun untuk tetap mengikut Tuhan sepenuh hati. Bukan sesuatu yang gampang. Saudara, mungkin seperti saya. Sejak kecil saya sudah ke gereja, sudah ibadah sekolah minggu, kelas 4 SD saya sudah beribadah di sini, saudara. Saya sempat hilang dan sampai hari ini, saudara, saya masih tetap ada di sini pelayanan. Ini bukan sesuatu yang sulit, saudara, karena tidak ada persoalan apa-apa. Saya tetap mengikut Tuhan dalam satu kesetiaan, saya tetap masuk di dalam pelayanan kepada Tuhan tanpa suatu tantangan. Tetapi Kaleb, bagaimana Kaleb ini bisa selama 45
tahun mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kita buka saudara Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, bagaimana Kaleb bisa mempertahankan kesetiaan itu selama 45 tahun, 40 tahun di padang gurun, dan 5 tahun penantian setelah keluar dari tanah Mesir. Saudara, Tuhan katakan, hambaku Kaleb memiliki jiwa yang lain. Saudara, saya mencoba ketika saya mendapatkan ayat ini, jiwa yang lain itu seperti apa? Apa yang dimiliki oleh Kaleb yang berbeda dengan orang-orang Israel lainnya? Apa yang ada pada Kaleb yang tidak ada pada 12 pengintai, 10 pengintai yang lain? Ini yang Tuhan katakan jiwa yang lain. Kalau dalam bahasa Inggrisnya another spirit atau different spirit, semangat yang berbeda. Apa yang dimiliki oleh Kaleb ini yang tidak dimiliki oleh 10 pengintai? Apa yang dimiliki oleh Kaleb ini yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa Israel yang lain, yang sehingga mereka itu memberontak kepada Tuhan ketika 12 pengintai ini memberikan laporan tentang tanah Kanaan? Saudara, 12 pengintai masuk mengintai negeri Kanaan, dan mereka ada di Hebron, mereka ada di lembah Eskol. Mereka mendapati orang-orang enak, orang-orang raksasa yang di dalam ayat-ayat yang kalau kita baca selanjutnya, orang-orang enak ini adalah raksasa-raksasa yang terbesar yang tinggal di tanah Kanaan, raksasa-raksasa yang terkuat yang ada di Kanaan, saudara. Tapi Kaleb dan Yosua dikatakan memiliki hati yang berbeda, jiwa yang berbeda, semangat yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh 10 pengintai yang lain. Kalau kita baca Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Spirit yang pertama yang dimiliki oleh Kaleb, yang tidak dimiliki oleh pengintai-pengintai yang lain. Kaleb punya keberanian, Kaleb punya satu semangat, Kaleb punya spirit yang besar untuk masuk ke tanah Kanaan. Kita akan maju dan kita akan menduduki negeri itu. Spirit ini tidak dimiliki oleh 10 pengintai dan orang Israel yang lain. Mereka hanya melihat kesulitan-kesulitan yang ada, tantangan-tantangan yang ada, tetapi mereka tidak melihat satu keberanian untuk melangkah. Kaleb punya spirit ini, saudara. Saat ini, saudara, gereja kita juga ada dalam tantangan tanpa Bapak Gembala. Saudara, ada banyak tantangan-tantangan yang muncul. Mungkin ada jemaat yang berkata, "Enggak enak sekarang, enggak ada Bapak Gembala, males ke gereja." Saudara, mungkin ada yang katakan, "Wah, yang jadi pendeta sekarang Ibu Gembala itu begini." Dan mungkin ada yang melemahkan, tidak ada Bapak Gembala, tidak usah ibadah di jalan layar, ibadah di sana aja loh, saudara. Tapi Kaleb punya spirit, kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu, saudara. Kita miliki spirit, kita akan maju, saudara. Kita akan menduduki negeri ini, kita akan mengembangkan gereja ini, amin, saudara.
kita punya spirit seperti Kaleb. Kita tidak melihat tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita maju dengan satu keberanian. Dalam hidup kita, mungkin kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang begitu banyak. Tapi kita punya spirit seperti yang dimiliki oleh Kaleb. Kita akan maju. Apapun problem-problem hidup yang saat ini kita hadapi, apapun masalah-masalah di tengah situasi dunia, di tengah keadaan ekonomi hari-hari ini, kesulitan-kesulitan yang begitu luar biasa, kita punya spirit, kita punya satu keberanian untuk melangkah, satu keberanian untuk menghadapi semuanya. Kita tidak dilemahkan dengan keadaan. Saudara, Bapak Gembala mengalami sakit. Sebuah sakit yang mungkin disimpan, dirasakan sendiri, dan tidak dibagikan. Tapi penyakit itu tidak melemahkan Bapak Gembala dengan katakan, aku sakit, sudah pelayananku diganti ini, aku sakit, sudah aku cuma hadir. Tapi Bapak Gembala punya spirit untuk maju. Bapak Gembala punya spirit untuk memimpin jemaat. Dalam keadaan sakit, Bapak Gembala masih menyampaikan khotbah. Dalam keadaan sakit, Bapak Gembala masih memaksakan diri untuk memberikan firman, untuk membangun umatnya. Saudara, ketika Bapak Gembala duduk, saudara, dan saya angkat untuk berdiri, Bapak Gembala itu mengeluh sakit, saudara, diangkat itu. Saya tidak tahu sebabnya seperti apa. Dan ternyata belakangan diketahui tulangnya itu keropos. Betapa sakit. Dan saya sempat sudah bikin Bapak Gembala ini mungkin tersinggung sama saya. Saya katakan, Om, kalau Om tidak kuat begini Om jalan, mungkin Om perlu kursi roda Om, supaya lebih enak. Saudara, Bapak Gembala itu agak tersinggung dengan omongan saya ya saudara ya. Beliau katakan, enggak apa-apa, Om masih kuat. Jadi ada spirit seorang Kaleb dalam diri Bapak Gembala. Ayo saudara, munculkan spirit ini untuk bersama-sama kita maju dalam gereja kita. Amin saudara. Yang kedua, Bilangan 14 ayat 6 sampai 7. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Amin saudara. Apa yang akan kita capai dalam gereja ini adalah sesuatu yang akan luar biasa. Bangun semangat, bangun satu harapan. Gereja kita ini akan lebih baik. Gereja kita ini akan menjadi luar biasa. Kita akan maju sebagai jemaat yang bersama-sama mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan kita katakan mengecilkan. Gereja ini kecil, gereja ini di kampung, gereja ini sulit cari parkir, dan lain sebagainya. Tetapi kita katakan ada sesuatu yang luar biasa di gereja ini. Ada pikiran yang positif untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam kehidupan kita pun, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, kita pun punya pikiran, aku harus mengalami pencapaian-pencapaian yang luar biasa di sana. Aku harus tidak putus asa, aku tidak goyah, dan aku akan mendapatkan keberhasilan-keberhasilan di depan sana. Spirit untuk melihat visi, untuk melihat sesuatu yang baik di depan. Kaleb tidak melihat orang-orang enak. Kaleb tidak melihat raksasa-raksasa dan kesulitan-kesulitan di Hebron. Tapi Kaleb melihat buah anggur yang dibawa itu begitu baiknya, begitu luar biasanya. Dan itu yang diimpikan oleh Kaleb. Dan itu yang didapatkan oleh Kaleb. Hebron
dan lembah Eskol. Saudara, kalau di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, Kaleb ini percaya sepenuh kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Kaleb percaya Tuhan itu yang akan membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Tuhan itu yang membawa mereka itu ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kaleb membangun satu kepercayaan yang baik kepada Tuhan. Kaleb mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Biar dalam hidup kita ini juga, saudara, kita pun ini percaya kepada Tuhan. Kalau ada lagu katakan gandol Gusti, kita ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan satu keyakinan, jika Tuhan berkenan, Tuhan akan bawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Tuhan akan bawa kita kepada satu keberhasilan yang lain. Dan kita juga percaya di gereja ini, Tuhan akan bawa gereja ini kepada suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, suatu kegerakan rohani yang besar, yang harus kita bangun bersama-sama, saudara. Jangan kita seperti 10 pengintai yang melemahkan, tetapi bersama-sama kita menjadi bagian dari 2 pengintai, bersama-sama kita menjadi bagian dari Kaleb yang percaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Dan yang keempat, saudara, jiwa yang lain yang dimiliki oleh Kaleb. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Jadi Kaleb itu membangun suatu ruang rohani yang besar. Bagaimana Tuhan itu ada di dalam dirinya, bagaimana Tuhan itu tinggal di dalam dirinya, bagaimana Tuhan itu menyertai kehidupannya, bagaimana Tuhan itu menuntun jalannya, sehingga Kaleb katakan Tuhan menyertai, Tuhan ada pada kita, Tuhan bersama-sama dengan kita, dan kita tidak perlu takut. Yang penting jangan memberontak, jangan melawan. Saudara, hari ini pun Tuhan menyertai kita. Amin. Hari ini pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita ameni, kita punya roh, spirit yang lain yang dimiliki oleh Kaleb, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan hadiratnya ada di dalam kehidupan kita. Spirit ini yang Kaleb bangun. Kalau di dalam Ulangan 1 ayat 29 sampai 31, Allah merangkum, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara, ini Tuhan yang mendukung, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Tinggal bagaimana kita membangun kepercayaan itu dan kita tidak memberontak. Semua ini dimiliki oleh Kaleb. Kita pun harus punya roh yang berbeda seperti Kaleb. Tapi saudara, apakah setelah kita punya roh yang lain, kemudian itu menjadi seperti semudah membalik tangan dan Kaleb melenggang masuk ke tanah Kanaan? Saudara, Kaleb punya jiwa yang lain. Kaleb
punya keberanian. Kaleb punya pikiran yang positif. Kaleb percaya kepada Tuhan. Kaleb tahu penyertaan Tuhan. Bukan berarti Kaleb melangkah masuk ke tanah Kanaan dengan mudah. Kita melihat Kaleb pun harus ikut 40 tahun lagi berputar di padang gurun sampai seluruh bangsa Israel yang berumur 20 tahun ke atas sudah mati semua di padang gurun. Tuhan katakan 40 hari engkau mengintai tanah Kanaan, aku hitung 1 hari 1 tahun. 40 tahun engkau akan berjalan kembali ada di padang gurun sebelum engkau memasuki tanah Kanaan. Apakah Kaleb dengan jiwa yang lain, spirit yang lain ini begitu mudah? Oh, hambaku Kaleb dan Yosua mereka punya roh yang lain, mereka setia mengikut aku, mereka ajak berdua yang masuk sekarang. Kaleb terkena imbas, Kaleb terkena dampak, Kaleb harus mengalami sesuatu yang tidak enak karena 10 pengintai, karena orang-orang Israel yang memberontak, karena orang-orang yang mengalami ketakutan-ketakutan. Kaleb dan Yosua terkena dampak. Kaleb dan Yosua harus bersama-sama mengalami satu penundaan. Kaleb dan Yosua harus sama-sama mengalami perputaran di padang gurun lagi selama 40 tahun. Saudara, kadang Allah pun izinkan. Dalam hidup ini mungkin kita rasa-rasanya sudah akan mencapai goal kita. Tapi gagal karena sesuatu yang tidak kita duga. Karena sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Dan itu membawa kita ini berputar di padang gurun. Membawa kita ada dalam kesulitan-kesulitan. Kadang kita mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah setia pelayanan. Tuhan, aku ini sudah berkorban untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, aku ini sudah memberikan apa yang ada padaku untuk Engkau. Bertahun-tahun aku mengiring. Tapi Tuhan, ketika aku mau mencapai goal ini, kok ya ada saja. Saudara, kilas balik. Saya pun pernah memimpikan untuk pekerjaan Tuhan ini. Saya pernah memimpikan Tuhan, gereja ini kalau dilebarkan keluar ke jalan, luar biasa Tuhan. Sebelah ini dibeli, pojok itu dibeli. Terus gereja ini dibuat menghadap ke depan atau menghadap ke sini panjang Tuhan. Saya pernah memimpikan itu, saudara. Betapa besarnya gereja ini. Kemudian ketika saya mengambil keputusan untuk keluar bekerja sendiri, saudara, saya terima keuntungan-keuntungan. Saya pun kembalikan persepuluhan, sekalipun mungkin pembayaran itu belum ada, saya sudah hitung perpuluhan, saya kasih kepada Bapak Gembala. Saya pun waktu itu bisa bebas membesuki Bu Asipa, cari Yoel, bisa ke emaknya Victor, dan lain sebagainya. Saya merasakan saya bisa memiliki jemaat-jemaat. Rasa-rasanya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tapi hancur karena saya percaya kepada seseorang. Dan saya harus mengalami habis semuanya. Karena saya salah langkah. Buyar saudara. Kaleb pun impiannya masuk tanah Kanaan. Buyar. Walaupun dia punya jiwa yang lain, karena
10 pengintai karena bangsa Israel yang memberontak. Dan Kaleb pun harus terkena dampak 40 tahun lagi berjalan berputar di padang gurun. Tapi selama itu Tuhan katakan, hambaku Kaleb mengikut aku dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu utuh, tidak ada cuilan, bulat, penuh, tidak ada celah. Ini yang harus kita miliki, saudara. Mungkin dalam pekerjaan Tuhan hari ini setelah tidak ada Bapak Gembala, kita yakini ada sesuatu yang baik yang akan kita kerjakan. Ada terobosan-terobosan yang mau kita capai. Tetap ada tantangan-tantangan yang muncul. Tetap ada, saudara, orang-orang yang tidak setuju ini dan itu yang muncul. Tapi kita mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Utuh, bulat, seperti Kaleb. Selama 40 tahun, Kaleb bisa mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Yosua bisa bertahan karena Yosua menjadi abdi Musa, yang setiap hari bersama-sama dengan Musa memimpin bangsa Israel, mengatur persembahan-persembahan dalam suatu lingkungan yang liturgis. Dan Yosua sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pengganti Musa. Tetapi Kaleb ada dalam himpunan orang-orang Israel yang begitu banyak. Kaleb hanya menjadi seorang kepala suku Yehuda. Dan dia melihat hari demi hari bagaimana orang-orang Israel ini, bangsa yang keras tengkuk ini, melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan kepada Tuhan, melakukan persungutan. Tapi selama 40 tahun Kaleb tidak bergoyang. Selama 40 tahun Kaleb tetap setia mengikut Tuhan. Saudara, seberapa tantangan yang mungkin kita hadapi, seberapa kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul dalam hidupmu, seberapa kegagalan-kegagalan yang engkau rasakan hari-hari ini, milikilah satu kesetiaan yang utuh, yang bulat di hadapan Tuhan. Sama seperti kesaksian Pak Heru tadi. Ketika kesulitan muncul, tawaran itu ada. Ilmu kebatinan, ilmu kebal, dan lain sebagainya. Saya pun juga ditawari, ayo ke hamba Tuhan ini. Dia bisa melihat masa depannya Koko. Dia bisa melihat pekerjaan apa yang cocok, apa yang harus dilakukan. Saudara, bagaimana ketika kita menghadapi tantangan, kita itu tetap sepenuh hati ikut kepada Tuhan, sepenuh hati setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Biar kita ini melihat satu teladan dari Kaleb ini. Jiwanya berbeda. Dia punya spirit yang berbeda dengan 10 pengintai. Dan dia juga mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. 40 tahun dia pelihara imannya. 40 tahun dia jaga kesetiaannya. Dan 40 tahun itu pembelajaran yang dijalani oleh Kaleb. Saudara, kita balik ke ayat kita tadi, Yosua 14 ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara, kembali ke seperti yang saya sampaikan. 2 dari 12 pengintai, Yosua dan Kaleb. Kedudukan mereka ini sama. Yosua pemimpin kepala suku, Kaleb juga pemimpin kepala suku. Usia mereka hari itu mungkin sama, berkisaran di 40 tahun. Dan perjalanan hidup mereka pun sama. Mereka harus terdampak oleh
orang-orang Israel 40 tahun berputar di padang gurun. Tetapi nasib Joshua itu diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Yosua diangkat untuk menjadi kepala yang membawa orang Israel itu memasuki tanah Kanaan. Sementara Kaleb tetap menjadi kepala Bani Yehuda. Dan Kaleb menunggu 5 tahun untuk bersama-sama dengan suku Yehuda menghadap kepada Yosua. Kita melihat sikap yang dimiliki oleh Kaleb. Kaleb hormat kepada Yosua. Kaleb tidak iri kepada Yosua. Kaleb tidak marah kepada Yosua. Karena Kaleb tahu segala yang terbaik itu yang Tuhan kerjakan. Kaleb tetap datang kepada Yosua dan meminta bagiannya dengan mengingatkan janji Tuhan. Kaleb tetap datang kepada Yosua dengan membawa firman Tuhan, bagaimana Tuhan berjanji kepada Kaleb untuk memberikan setiap tanah yang diinjaknya. Dan Kaleb masih menjaga spiritnya untuk berperang melawan orang-orang Enak untuk mendapatkan Hebron dan wilayah di sekitarnya. Dan Kaleb tetap hormat kepada Yosua sebagai pemimpin. Saudara, ketika hamba Tuhan tidak ada, ketika almarhum Bapak Pendeta Benyamin dipanggil Tuhan, Pastor Teresia mendapatkan ayat Yosua, bangkitlah, jangan takut, bangkitlah, saya sebagai pengganti almarhum Bapak Pendeta Benyamin. Ketika Bapak Gembala dipanggil Tuhan, ayat Yosua ini, jangan takut, hambaku Musa telah mati, bangkitlah dan bawalah bangsa Israel ke negeri Kanaan, tugas yang diemban oleh Ibu Gembala dan Bapak Peter. Kita yang ada bersama-sama di sini ini, kita juga mau punya sikap seperti Kaleb, hormat kepada pemimpin yang telah diangkat Tuhan. Amin, saudara. Hormat, tunduk kepada hamba Tuhan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jangan kita melakukan perlawanan atau pemberontakan seperti bangsa Israel. Tapi kita mau punya spirit dan kesetiaan seperti Kaleb. Amin, saudara. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bersama-sama dengan Ibu Gembala, dengan Bapak Peter. Kita membangun pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini, mencapai sesuatu yang baik. Dengan tantangan-tantangan yang ada, kita tetap tunjukkan satu kesetiaan yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Bila rohmu bekerja, tak ada yang dapat menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila roh Tuhan berkarya, Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa Tuhan bekerja. Tak ada yang mampu hentikan karya Tuhan di tempat ini bekerja. Kalau kita setia dan kita mengandalkan Tuhan, ini waktumu.
setiap hati yang rindu Tuhan. Penuhi umat-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan segala pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kami percaya Tuhan akan segala rencana-rencana-Mu bagi gereja-Mu ini Tuhan. Bergerak dengan tuntunan ilahi ini waktu-Mu. Waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan Engkau Tuhan. Akan Engkau penuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Karya-Mu yang besar, karya-Mu yang mustahil Tuhan. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Victor berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu hebat, begitu dahsyat dan begitu luar biasa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar firman-Mu tanamkan, meteraikan dalam hidup kami, supaya kami benar-benar seperti Kaleb, tanpa mundur, pantang mundur, maju terus, situasi apapun, kondisi apapun, kami tetap maju di dalam melayani Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkati hamba-Mu telah menyampaikan firman Allah. Buka rahasia-rahasia kebenaran Tuhan, supaya firman ada Allah selalu tertuju, tertanam dalam hati kami semua, khususnya sidang jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih pakai luar biasa dalam pelayanan, urapi dengan kuasa-Mu. Bahkan gembala, ibu sebagai gembala sekarang, hikmat karunia akan lebih kekuatan, sehat kuat di dalam menjalankan tugas, yaitu penggembalaan pada hari-hari ini. Anak-anak mereka yang mendampingi pelayanan pekerjaan Tuhan, diberkati mereka, anak sungguh anak cucu, anak sungguh anak mantu berkati, menyokong pelayanan, bahkan jemaat Tuhan semua diberkati. Lebih setia, lebih dekat mereka, lebih taat mereka, karena firman Allah adalah jawaban dan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang kami telah dengar pada siang hari ini. Terima kasih, ini doa kami dan kami mengucap syukur atas firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua, kita akan pujikan. Dia adalah penolong yang sempurna. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolong-Mu yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku.
Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntut langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sandang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat di dalamku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu. Satu firman yang indah ya Tuhan, yang memacu kita untuk kita maju terus di dalam Kau ya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati yang pemain musik, berkati yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang kiranya Engkau berikan pembukaan firman-Mu dengan limpahnya. Haleluya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu.
memberkati.